juga senantiasa amanah, ya kan, kemudian diberikan perlindungan dan selalu dalam perlindungan yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan apa jawabannya Oke. Teman-teman sekalian, kita hari ini akan sama-sama berdiskusi tentang tugas kita sebagai anggota Bawaslu. Saya tuh sudah ada yang loyo. Kita masih ada satu lagi kan ya sesi ya. Habis ini masih satu lagi. Mudah-mudahan bersemangat. Sudah diajari Bapak Moderator tadi kata Mbaknya tentang salam tepuk semangat pagi untuk fokus. Kalau salam semangat Bawaslu sudah belum? Itu masih banyak yang mengambil snack. Oke, teman-teman sekalian, ya, kita akan belajar bersama tentang pengambilan keputusan. Ya, teman-teman semua ini adalah pemimpin. Ya, tugas pemimpin itu salah satunya adalah mengambil keputusan, membuat keputusan. Ya, membuat keputusan. Nah, dalam proses pembuatan keputusan itu ada beberapa langkah. Pemahaman utama dalam sesi ini adalah pentingnya tata kelola internal dan struktur organisasi untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas Bawaslu. Ya, kita harus tahu sebelum mengambil keputusan itu kita punya tata kelola internal dan juga struktur organisasi dalam sebuah proses pengambilan keputusan. Yang kedua, memahami pentingnya kepemimpinan kolektif kolegial di Bawaslu. Di dalam proses membuat keputusan Bawaslu, apapun keputusan itu pada prinsipnya merupakan keputusan yang bersifat kolektif kolegial. Nah, nanti apa sih makna kolektif kolegial? Oh, belum ya. Salah. Yang ketiga, memahami mekanisme pengambilan keputusan dan bentuk-bentuk produk keputusan Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, ini tujuannya saya kira hampir sama dengan pemahaman utama tadi. Dan setelah selesai waktu untuk sesi ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan teknik analisa masalah potensial, ya, menjelaskan tentang teknik pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, menjelaskan tentang tata cara pengambilan keputusan dalam prinsip kolektif kolegial. Ya. Yang keempat tentunya adalah dapat mensimulasikan tata cara bagaimana dalam persidangan pleno. Pertanyaan saya, Anda dilantik tanggal 19, pakai baju cantik-cantik dan ganteng. Setelah persidangan kemarin, persidangan
pelantikan tanggal 19 sudah melaksanakan pleno berapa kali? 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Apa itu yang 4 kali? Pertama, yang kedua pemilihan divisi, pemilihan kota, perwil. Yang ketiga pembagian evaluasi kegiatan. Tepuk tangan sambil minum tapi semangatnya luar biasa. Yang 3 kali lagi apa? 3 kali. Oke, Bella, terima kasih. Yang pertama itu pleno pemilihan ketua Bu, kemudian kordik, selanjutnya kalau pleno rutin harian, dan kami hitung sekali karena setiap hari waktu. Terima kasih. Mana tadi yang bicara baru 1 kali? Ada yang bicara lah ya baru 1 kali tadi. Mana yang baru 1 kali? Gak hadir di pleno katanya, ya sehingga jadinya cuma 1 kali. Oke, teman-teman kita coba memahami ya bagaimana struktur organisasi Bawaslu. Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota bersifat hierarkis. Bawaslu Provinsi adalah pengawas pemilu di provinsi dan bertanggung jawab kepada Bawaslu RI. Bawaslu Kabupaten Kota adalah pengawas pemilu di Kabupaten Kota dan bertanggung jawab kepada Bawaslu Provinsi. Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota juga bersifat hierarkis. Pegawai Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota berada dalam satu kesatuan manajemen pegawaian. Dalam struktur hierarkisnya itu seperti ini. Bawaslu itu merupakan salah satu lembaga pengawas pemilu di mana undang-undangnya menjadi satu dengan penyelenggaraan pemilu sekarang ya. Ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Anggota Bawaslu sangat unik. Kenapa unik? Dia dipilih melalui proses seleksi setiap 5 tahun sekali, yang sekarang sifatnya permanen, ya, tetap nasional, mandiri. Bawaslu ini, anggota Bawaslu membuat kebijakan secara kolektif kolegial, bertanggung jawab atas divisi tertentu. Tadi sudah disampaikan, ada yang sudah melakukan proses pleno pemilihan ketua itu 1 kali, atau ada yang 1 kali tadi kemungkinan pleno pemilihan ketua, pemilihan divisi atau pembagian divisi, pembagian korwil jadi 1, ya. Makanya plenonya baru 1 kali. Tapi kan ada pleno rutin, rebuan, gitu ya. Nah, bertanggung jawab atas divisi tertentu, ya. Teman-teman sekarang sudah punya. Sekarang nih yang hadir di sini nih divisi apa ini? P3S, oke. Ya, menjadi koordinator wilayah tertentu, sudah ya, sudah. Memimpin kelompok kerja tertentu, ya. Belum? Sudah. Nah, ada yang sudah, ada yang belum, yang mana benar nih? Ya, harus, ya, ada yang sudah, ada yang belum. Sedangkan teman-teman sekalian, ketua merangkap anggota Bawaslu,
memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan Bawaslu, bertindak untuk dan atas nama Bawaslu keluar dan ke dalam, mengkoordinir divisi dan korwil, memfasilitasi tugas-tugas divisi dan korwil, memfasilitasi knowledge sharing antar divisi. Jadi tidak ada, meskipun divisinya bukan divisi SDM, ada permasalahan, kau nggak tahu divisinya, gitu ya. Meskipun memang ada pembagian, semua harus well informed. Nah, siapa yang fasilitasi itu adalah ketua, dan itu mungkin bisa dibicarakan pada saat rapat rutin, ya, pleno rutin, sehingga setiap orang, setiap anggota memahami permasalahan. Nanti kita akan coba diskusikan. Sekretariat Bawaslu adalah pelaksana kebijakan, ya, ada kebijakan dilaksanakan untuk pendukung, ya, fasilitasi. Nah, teman-teman sekalian, berdasarkan undang-undang tentang pemilu dikatakan bahwa pengambilan keputusan Bawaslu Kabupaten Kota dilakukan dalam rapat pleno, ya, yang bersifat kolektif kolegial. Ini kalau Anda baca di pasal 139. Ya, kalau Anda menghafal, nanti SK-nya dicabut lagi. Ada yang mau dicabut lagi? Belum dibagi. Oh, saya kira malah sudah sekolah. Ya, pengalaman lah. Saya kan pernah juga jadi anggota penyelenggara pemilu, ya. Ada yang disekolahin gitu, ya, karena kurang pinter, ya. Nah, jenis rapat pleno, kalau kita lihat di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 hanya dua ini, rapat pleno terbuka dan rapat pleno tertutup. Tetapi untuk efektivitas tugas, ya, dan tadi dalam rangka pemahaman persoalan tidak bertumpuk begitu, maka ada rapat pleno rutin, yaitu rapat pleno yang dilaksanakan setiap hari Rabu, Rebuan di tengah-tengah. Rapat pleno rutin itu untuk apa? Untuk satu, mengevaluasi apa yang sudah dilakukan, membahas permasalahan-permasalahan, ya, yang ada. Yang ketiga, kemudian kita bisa untuk merencanakan kegiatan-kegiatan yang prioritas akan kita lakukan dalam 1 minggu ke depan. Ya, rutin, ya, bahas masalah masing-masing divisi, menyampaikan apa yang menjadi permasalahan. Nah, rapat pleno kemudian ada pengambilan keputusan. Bentuk-bentuk produk keputusan Bawaslu adalah satu, peraturan Bawaslu dan keputusan Bawaslu. Peraturan Bawaslu merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ditetapkan setelah berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah. Yang dilaksanakan adalah Bawaslu RI. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota membentuk keputusan dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu. Keputusan-keputusan Bawaslu Provinsi, Kabupaten Kota merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Bawaslu yang merupakan pelaksanaan peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengawasan pemilihan umum. Ya, ini Bawaslu Provinsi membentuk keputusan
mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu kaitan dengan pleno, ya, itu diatur dalam peraturan Bawaslu atau peraturan Bawaslu nomor berapa ya? Jakarta ini barangannya. Oke, Perbawaslu 5 tahun ke Jakartanya 2018. Tepuk tangan dong. Berarti semuanya ini patut lulus semua, ya. Pantesan kok begitu mau pengumuman. Disuruh bilang Dia ngecek 260. salam awas, wah gitu kan? Menghafalkan itu. Salam awas, belum pengumuman. Terus gimana? Salam was-was. Oh, bagus ini nyari charteran kemarin. Betul, betul. Baru setelah pengumuman langsung bangun tidur. Salam awas, salam awas. Wah, luar biasa. Belum tahu karena ini kan langsung. Sebelumnya salam Ini tuh langsung was-was. setelah mengerti. Kenapa was-was? Gak perlu was-was, ya. Oke. Biasa. Oke. Bawaslu Provinsi tadi ya. Jadi nomor 5 tahun 2018. Nah, ini yang diatur dalam peraturan Bawaslu nomor 5 tahun 2018 ini. Rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kota diselenggarakan untuk mengambil keputusan mengenai pemilihan Ketua Bawaslu Kabupaten Kota. Ternyata semuanya sudah ya. Alot enggak? Mana yang alot? Adakah yang cerita alot? Wah, alot. Gimana ceritanya ini? Wah. Ini nih, terus akhirnya kok ada pengambilan keputusan ketuanya itu gimana ceritanya? Voting. Nggak menyangka ditanya itu, nggak menyangka dipertanyakan ke saya ini. Ya, memang salah satu di Sumatera Utara Gunung Soli lah. Kebetulan saya kota Gunung Soli, provinsi Sumatera Utara. Kami itu di Kepulauan Nias, ada 4 kabupaten 1 kota dan satu-satunya incumbent Kepulauan Nias saya lah yang sisanya, yang masih ditinggalkan. Jadi alok sebenarnya nggak alok sih, cuman yang 2 kita kebetulan 3, yang 2 yang baru 1 CKD dan saya satunya tidak ada pengalaman sebelumnya. Saya minta untuk ini aja, maunya kan saya disuruh untuk memilih di antara keduanya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan kebetulan memang kita 22 di situ, 1 laki-laki dan 1 di antara kita perempuan itu yang jadi ketua. Kita akan bahas ya. Dalam proses pengambilan keputusan itu memang kadang-kadang ada persoalan-persoalan. Ya, kita bisa mengidentifikasi lalu bagaimana mengambil jalan supaya keputusan ini bisa diterima oleh banyak pihak. Kan gitu ya. Akhirnya seperti apa itu? Sepertinya jadinya saya jadi penasehat aja di antara mereka kan. Ya, jadi mediator dan jadi penasehat jadinya karena semua saya arahkan aja jadinya. Sebenarnya awalnya mencalonkan karena memang merasa ya bukan apa ya, karena memang saya incumbent di situ saya bilang tolong untuk penghargaan kepada saya. Tapi karena dua-duanya ini bertahan, ya terpaksa saya pilih kan. Dan jadi saya jadi penasehat di antara keduanya sampai sekarang. Lalu kalau apa saya yang mengarahkan. Jadi Ngadu. itu ketua de facto, judulnya jangan. Oke, teman-teman sekalian ya. Ternyata dalam pengambilan keputusan untuk memilih ketua aja itu bisa terjadi perdebatan, ya kan? Padahal di satu sisi ini Ini pengambilan keputusan, Bang.
kita harus mengambil keputusan dan semua harus bisa menerima. Ya, ada yang pengambilan keputusan untuk ketua Bawaslu kabupaten kota, kemudian ada yang dissenting opinion. Ada? Gak ada? Gak ada ya? Ada yang bilang ada mas? Gak ada. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Mudah-mudahan ini awal dari soliditas teman-teman sekalian. Oke, ya, tepuk tangan Mbak. Ketua. Ketua. Yang kedua, penetapan rencana kegiatan penyelenggaraan pengawasan pemilu. Sudah dilakukan belum? Belum. Tindak lanjut temuan dan atau laporan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Sudah ada? Belum menemukan? Belum pernah ada pengambilan keputusan untuk penyelesaian sengketa? Sudah, nanti ceritanya ya, kita satu persatu aja dulu. Pengusulan calon kepala sekretariat, ada yang sudah melakukan pengajuan kepala sekretariat? Sudah. Karena merasa tidak cocok? Belum apa-apa sudah tidak cocok ya. Oke. Pengesahan laporan pertahapan dan laporan akhir pengawasan penyelenggaraan pemilunya pertahapan. Nanti ada selesai pengawasan tahapan pencalonan. Ya, tahapan pencalonan berarti harus membuat laporan tahapan pencalonan. Apa yang menjadi temuan, berapa kali Anda melakukan pengawasan, ada laporan kan, itu sudah ditentukan oleh Bawaslu ya. Laporannya seperti apa, formatnya seperti apa. Nah, pada saat itu terjadi pengambilan keputusan. Ini dimasukkan, ini enggak, ini perlu ada tambahan. Nah, gitu ya. Ini adalah pengambilan keputusan. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Panwaslu kecamatan dan Panwaslu kelurahan atau desa dengan memperhatikan masukan Bawaslu provinsi. Sudah pernah melakukan pleno untuk penggantian Panwaskam? Belum. Sudah. Oh ya, ini lagi ya Mbak. Ya. Ya, berarti sudah ada ya. Kemudian kebijakan yang bersifat strategis sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang. Oke. Teman-teman sekalian, ini proses pengambilan keputusan. Kalau kita perhatikan di dalam teori-teori tentang kebijakan publik, pengambilan keputusan, decision making, itu ada beberapa tahapan ya. Tahapannya mulai dari misalnya penemuan masalah ya. Masalah didefinisikan dengan jelas, masalahnya apa ini. Nah, misalnya tadi ya, nanti diceritakan ya Mbak, ketika penggantian Panwaskam, ya masalah apa ya, diangkat dari bawah setelah dan seterusnya, atau ada yang tidak lagi memenuhi syarat dan seterusnya ya. Atau tadi yang misalnya dalam ya, ada yang tidak lanjut temuan tadi. Misalnya gitu, masalahnya apa ya? Oke. Ya, masalah harus didefinisikan dengan jelas sehingga perbedaan masalah dan bukan masalah. Misalnya ini hanya perbedaan isu, bukan masalah hoax. Nah, ya, tuh harus dibedakan. Kemudian yang kedua adalah pemecahan masalah. Ya, pada tahap ini dengan masalah yang sudah ada, tuh jelas itu kemudian diselesaikan. Langkah-langkahnya
melalui identifikasi alternatif untuk memecahkan masalah. Identifikasi faktor-faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya atau di luar jangkauan. Peristiwa-peristiwa di masa datang kira-kira seperti apa, kalau kita ambil, kemudian masalah, bahkan kalau perlu apa background juga kita harus melakukan, ya, memilih dan menggunakan model pengambilan keputusan berdasarkan lingkungan atau kondisi yang ada, yaitu pasti, tidak pasti, ada risiko atau enggak, kompleksitas masalah, dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah beberapa teori. Yang pertama adalah Herbert Simon. Ini sama, ya, hampir sama pada prinsipnya, ya, tahapan-tahapan proses pengambilan keputusan. Ini Richard Levin, ya, itu juga itu ada observasi dulu, ya, analisis, pengenalan masalah, pengembangan model, memilih data, masukan yang sesuai dari eksternal, internal, dari pendapat, ya kan, dari data-data yang ada di dalam komputer dan seterusnya. Perumusan dan pengetesan yang dapat dipertanggungjawabkan, kemudian penerapan pemecahan masalah. Nah, ini Francis Bacon menyatakan ada perumusan dulu, mengumpulkan informasi yang ada, mencari alternatif data, analisis alternatif, ya. Jadi kita menganalisis alternatif itu, kemudian memilih alternatif yang paling baik, yang terbaik kira-kira seperti apa. Kalau kemarin di selanjutnya, sebelumnya itu menyatakan misalnya ada penggantian kata, ada soal penyelesaian kalau misalnya ini diganti, ya, dengan informasi yang minim, atau ini nggak diganti dengan masukan-masukan masyarakat, misalnya, ya, seperti itu, kemudian dia akhirnya memilih terbaik berdasarkan atas keputusan pleno. Melaksanakan keputusan dan melakukan evaluasi hasil. Tetap kita evaluasi, ya, hasilnya, ya, hampir sama, ya. Ini ahli Indonesia di Pak Prayudi, ahli kebijakan publik, sama, hampir sama, ya. Ada pemilihan alternatif yang dianggap tepat dan implementasi keputusan. Menurut Elving juga sama, hampir sama, ya. Ini hanya beberapa pemilihan alternatif juga, evaluasi juga, ya. Nah, ini teman-teman sekalian, dari beberapa teori tadi kita setidaknya bisa melihat dalam kita lihat tahapan-tahapannya seperti itu, ya. Satu, identifikasi masalah, kemudian pengumpulan dan analisis data, kemudian alternatif kebijakan, alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3, nah, ya. Atau bisa juga Anda tidak punya alternatif tapi langsung bisa mengambil keputusan. Karena apa? Karena datanya sudah jelas, ya kan, permasalahannya sudah jelas, ya. Tidak akan, ketika Anda mengambil keputusan, kemungkinan tidak akan terjadi permasalahan yang besar. Itu bisa langsung diambil keputusan, ya. Kemudian pemilihan alternatif terbaik, pelaksanaan keputusan dan pemantauan evaluasi. Jadi dari berbagai teori tadi, teman-teman, secara garis besar bisa kita kumpulkan dalam 6 tahapan tadi, ya. Mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, informasi, pembuatan alternatif, pemilihan alternatif, pelaksanaan keputusan dan pemantauan serta evaluasi. Nah, kita coba diskusi nih. Tadi kan ada beberapa yang sudah melaksanakan berbagai bentuk keputusan, ya. Tadi ada yang sengketa, penyelesaian sengketa ada, yang penggantian panwas ada, pemilihan ketua tadi sudah, ya, melalui agak sedikit
dalam tanda kutip kalau cuman nanti belum digambarkan ada nggak alternatif yang diambil ya. Misalnya Anda ketua tapi nanti saya divisi ini ya kadang-kadang begitu loh, ada pemilihan divisi pun pembagian divisi itu sering jadi rebutan. Iya. Benar nggak? Ah, Yang paling favorit itu divisi apa? SDM. SDM. Iya lah. Ketua. Kemarin sempat memperebutkan juga. Kebetulan kita cuma ada kawan yang minta untuk seperti SDM. Kalau kepada kerja bisa mengkondisikan kalau saya pengennya, karena bukan kayaknya pemain. Main. Tapi Anda ikut minta juga kan? Nah, alhamdulillah waktu itu kita ditunjuk kawan-kawan sebagai ketua. Cuma satu teman kita kan pengen jadi ketua. Kebetulan dari KPU dan yang lulus kita itu dua dari PIA, dua dari kawan-kawan PPK. Beliau mungkin berasumsi sudah punya dua anggota. Nah, ternyata bukan berkata lain. Ada join deh. Mereka alhamdulillah bisa masuk ke artinya kita menanamkan pemahaman kepada dia, tinggal komitmen kita ke depan untuk sama-sama menjaga lembaga Bawaslu lebih kepercayaan kepada untuk komitmen apapun kita lihat ke depan dan dia juga pengen komitmen seperti apa yang jelas kita tidak neko-neko itu aja. Saya dari Bawaslu Kabupaten Muara Enim Sumsel. Nama Pak Zainuddin, nomor buku 89. Nomor 89 ya. Oke, ada yang mau menyampaikan pendapat bagaimana pengambilan keputusan dalam ya silakan dari mana sebutkan nama dan asalnya. Jembo Gorontalo. Wahyudin nomor 178. Oke, silakan. Sebelumnya ya, terkait dengan pengambilan keputusan ini yang membedakan kita dengan instansi pada umumnya bahwa ada mekanisme pleno sebagai perwakilan kolektif kolegial. Kemudian ada yang memang sejak awal kita menerima dirubahnya kan kita dingin tuh. pleno setiap minggu ada keresahan di diri saya. Kita ngedap betul. Kan sebelumnya itu pleno itu adalah forum keputusan yang pelanggan keputusan yang kan sakral. Kalau orang sudah menyebut pleno itu ngeri-ngeri sedang kalau ada keputusan yang akan diambil ya paling tidak keputusan yang penting ya, tapi dengan seiring adanya instruksi pleno setiap minggu seolah mereduksi nilai pleno itu kerasa kesakralan pleno itu. Jadi kita pleno hari ini, hari Rabu misalnya, minggu depan pleno lagi, minggu depan pleno lagi gitu. Sehingga bukan berarti kalau kita tidak melakukan rapat untuk merancang program setiap minggu atau setiap kegiatan kita, rutinitas rapat itu dilakukan. Cuma kan ada mekanisme misalnya rapat harian, rapat mingguan, rapat bulanan, rapat evaluasi 3 bulanan, 6 bulanan, 1 tahun evaluasi. Tapi soal pleno itu bagi saya itu adalah mekanisme forum pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat sakral. Tapi bukan berarti menentang keputusan Ketua Bawaslu RI tentang pleno. Gitu. Tapi kalau kita melihat berbawaslu tentang pleno itu kan jelas itu hal-hal yang dibahasakan dalam pleno. Walaupun di poin terakhir itu ada agenda untuk membahas kebijakan yang strategis, kebijakan lain strategis yang tidak keluar dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya kira itu. Pernah sebentar tadi kan untuk menceritakan soal pleno yang sudah dilakukan. Sebelumnya ada yang setelah dilanjutkan ini? Justru melanjutkan. Oh, setelah dilanjutkan. Ada yang ada. Ya. Oke.
setelah pelantikan. Apakah itu misalnya pleno pemilihan ketua, pembagian tongkil, atau penyelesaian sengketa? Iya. Pada pemilihan ketua itu kita melahirkan ketua dalam waktu 1 menit. Baru sadar juga. Saya kira begitu. Karena bahasa dari anggota saya yang hobinya merokok itu belum sempat pasang. Balik dari bang, bukan ke sini, di sini. Iya, jadi saya tunjuk. Jadi tanya ke sahabat-sahabat. Iya, itu dulunya pleno. Kita buka pleno. Saya tanya saja siapa yang bapak yang anggota 1, bapak siap jadi ketua atau mulai perkara lain. Dia bilang saya siap jadi ketua. Saya bilang bismillah bapak saja. Dan selesai. Saya kira kita ini kan ikut seleksi itu anggota Bawaslu, ikut seleksi ketua Bawaslu kan begitu. Boleh. Harus kembali ke Bawaslu. Ya, terima kasih. Artinya tetap ya. Tadi ada persoalan. Sebentar, saya menjawab dulu sebelum saya yang lain. Pleno dianggap sebagai sebuah rapat yang sah. Pleno itu dianggap bahwa berbeda dengan rapat biasa. Betul ya? Apa sih maksud dari rapat pleno? Rapat pleno itu adalah di dalam konteks lembaga Bawaslu, KPU, ya, yang bersifat kolektif kolegial itu adalah mengambil keputusan-keputusan, membahas masalah kemudian mengambil keputusan secara bersama, ya, kolektif kolegial tadi 3 orang atau 5 orang. Kalau rutin jadi tidak sama, Bu. Kayaknya kok pleno aja gitu ya. Berarti teman-teman itu belum bisa membedakan ya. Pleno itu bisa satu pleno tertutup, ya. Ada pleno terbuka. Ya enggak? Ya. Nah, pleno yang sehari-hari rutin di hari Rabu itu adalah pleno untuk membahas permasalahan. Tadi saya sudah jelaskan ya. Permasalahan dalam 1 minggu, mulai dari Kamis sampai hari Selasa. Dalam melaksanakan tugas pasti akan ada. Kalau ada bekerja, ada beberapa hal. Semua itu harus diketahui, harus menjadi data sharing dengan seluruh anggota Bawaslu yang lain, gitu ya. Jadi pleno itu tetap masalah, ada masalah, nggak ada masalah tuh bagi kita. Jangan tetap diambil keputusannya itu dalam konteks pelaksanaan kemarin evaluasi tadi ya. Ini kan adanya pengambilan keputusan itu termasuk sampai pada ini. Pemantauan dan evaluasi. Mesti kalau bilang nggak ada berarti Anda tidak pernah melihat bekerja. Misalnya nih ya, berdasarkan sekarang ini kan tahapan penetapan DCS sudah ya. Anda kemudian melakukan pemantauan, pengawasan di KPU terkait dengan DCS. Ada yang bertugas, ada masukan masyarakat, tapi kemudian ini yang harus Anda sampaikan juga. Ini proses bahwa kita menentukan bahwa laporan masyarakat itu kita proses ke KPU itu adalah pleno. Ya, jadi memang sekarang pleno itu menjadi sakral, gitu ya. Tetapi pleno itu adalah rapat kolektif kolegial dalam pengambilan keputusan. Jadi tidak hanya sekedar pleno itu misalnya penyelesaian sengketa. Ya ternyata rapat pemilihan ketua juga rapat pleno. Pleno terbuka atau tertutup? Tertutup. Ya, pemilihan ketua, pembagian divisi itu tertutup.
Oke. Ada yang mau share tentang bagaimana pembuatan keputusan dalam pleno? Silakan. Sebutkan nama, dari mana, nomor berapa. Mohon izin Ibu, nama saya Yulianto Adinata, saya dari Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Mohon izin nomor 192. Mohon izin untuk menyampaikan sedikit pendapat Ibu terkait mekanisme pengambilan keputusan dalam artian representatif dari kolektif kolegial yaitu pleno. Yang saya ingin sharing bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Berbeda ketika pengambilan keputusan pada zaman kuliah di organisasi dengan sekarang. Tetapi terkait dengan aspek-aspeknya mungkin tetap sama. Kebetulan saya di manajemen sumber daya manusia Ibu dan pasca sarjananya. Ada dua yang mempengaruhi, yaitu gaya kepemimpinan dan kepribadian, di mana aspek psikologi itu mempengaruhi kita dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, salah satu contoh kemarin pada saat pemilihan ketua yang sempat saya rasakan itu beberapa tekanan eksternal yang masuk dari luar. Dan juga mohon izin Ibu, dan juga bukan seperti yang negatif maksudnya. Jadi biasanya seperti beliau misalnya incumbent, saya baru. Jadi faktor-faktor psikologi yang mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan. Sama halnya terkait dengan pengambilan keputusan pada saat pemilihan kedua kemarin. Jadi kami sempat mengalami kebutuhan. Saya menawarkan untuk voting, di mana voting itu adalah mekanisme dalam pengambilan keputusan. Tetapi ada pertimbangan-pertimbangan tertentu terkait bahwa voting itu dipaksa untuk bersepakat. Jadi mungkin yang saya sampaikan bahwa yang terpenting itu terkait bagaimana menghadapi tekanan-tekanan psikologi terhadap pengambilan keputusan. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih. Sudah belum selesai. Masih di situ. Nah, tekanan-tekanan itu kan bersifat eksternal. Ada internal. Lalu apakah dalam pengambilan keputusan itu kemudian teman-teman membuat alternatif keputusan? Alternatif keputusan dibuat. Saya menawarkan juga kebetulan saya pending waktu pagi, saya menawarkan alternatif dengan bismillah, dengan keputusan kami berdua ini masih baru dan beliau sebagai senior, sebagai incumbent tentunya banyak pengalaman. Maksudnya tekanan-tekanan eksternal itu seperti misalnya kalau misalnya ini yang jadi ketua, tentunya pengalamannya kurang. Apalagi di tahun 2024 mendatang itu kita menghadapi berbagai mungkin tekanan-tekanan dari luar terkait pesta demokrasi ini, dan itu tidak menutup kemungkinan. Jadi mungkin sebagai alternatif kami berikan kepada kami ujungnya bersepakat. Kesepakatan akhirnya pada incumbent atau pada incumbent. Oke, dengan pertimbangan-pertimbangan yang bersangkutan sudah pengalaman begitu. Oke, termasuk Anda dalam under pressure psikologis saja. Oke, terima kasih. Ya, oke, teman-teman sekalian. Jadi ini memang ternyata banyak ya, banyak itu. Ada alternatifnya tadi sudah sampai dia lupa menyebutkan bahwa salah satu alternatif itu mau mengadakan voting, ya itu salah satu alternatif, ya kan?
Kemudian alternatif kalau misalnya, oke, silakan siapa yang mau lagi? Ya silakan. Baik. Boleh pleno lain ya, tidak mesti ke pemilihan ketua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Dodi Hasim dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. Nomor punggung 273. 273. Oke, silakan. Saya langsung saja Bu. Saya mau bertanya soal teknis berkaitan dengan disiplin opinion. Nah, ini penting karena misalnya pembahasan tes tertentu soal kode etik misalnya atau pelanggaran di tingkat kecamatan, pelanggaran yang dilakukan oleh teman-teman di Panwasjam. Lalu dalam pembahasan tersebut saya misalnya yang kemudian tidak setuju atas keputusan itu. Saya ingin, karena saya baru juga, saya ingin minta pandangan dari Ibu, teknis dissenting opinion itu seperti apa? Apakah itu akan dalam berita acara pleno, ataukah saya kemudian membuat itu secara tertulis dan kemudian atas pendapat saya tersebut sebagai satu bertanggung jawab secara administratif atau secara kelembagaan? Karena dikhawatirkan jangan sampai pendapat dari dua, misalnya komisioner yang tiga ini, pendapat dari dua komisioner yang lain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan misalnya. Sebagai antisipasi, ketika atau kelak kita diintik atau dilaporkan ke KPP sebagai pertanggungjawaban hukumnya. Karena kalau kemudian keputusan ataupun pendapat mereka bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun teknis turunan di PKPU atau Bawaslu sudah pasti bisa dissenting opinion ya. Akan berakhir di KPP kalau ada yang bersepakat itu. Makanya teknis dissenting opinion itu seperti apa? Apakah dikenal tidak dalam Bawaslu ataupun dalam pengambilan keputusan di tingkat Bawaslu Kabupaten? Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk pertanyaannya. Jadi ini menarik ya. Dalam setiap pengambilan keputusan, karena sifatnya itu adalah kolektif kolegial, maka putusan yang dihasilkan di dalam pleno harus menjadi kesepakatan bersama, kan gitu ya. Tapi ketika kemudian putusan itu tidak bisa, masih belum disepakati seluruhnya, maka kewajiban bagi kita atau orang yang tidak bersetuju tadi menyampaikan beberapa pertimbangan-pertimbangan, data-data, sumber-sumber, misalnya tadi dianggap bertentangan dengan undang-undang, misalnya gitu kan, maka Anda meyakinkan dulu, membuat pertimbangan, ini loh, ini ada undang-undangnya, tapi kan kadang-kadang tafsir terhadap undang-undang kan bisa saja berbeda, ya kan, begitu. Maka ketika kemudian Anda tidak bersepakat sebenarnya, tapi Anda sepakat, silakan itu diambil, tapi saya memberikan catatan, gitu. Maka itu catatan itu ada di dalam notulensi rapat, bahwa prinsipnya saya memberikan catatan itu aja. Si ini catatannya seperti ini ada dalam notulensi. Dalam berita acara tetap keputusannya adalah seperti itu, tetap dengan catatan sebagaimana yang ada dalam notulensi. Jadi teman-teman sekalian, saya mungkin bisa share pengalaman saya. Yang penting teman-teman, dalam rapat pleno itu satu, harus ada undangan. Itu penting. Undangan itu disampaikan ya sekurang-kurangnya 1 hari sebelum rapat pleno. Yang kedua ada notulensi. Notulensi itu bicara tentang perkembangan apa yang terjadi, perdebatan, kemudian bagaimana pengambilan keputusan itu dibuat. Data-data itu seperti apa? Kalau pengambilan keputusan kan hanya menyampaikan bahwa misalnya pengambilan keputusan misalnya dalam konteks sengketa, keputusannya adalah ditindaklanjuti dengan memanggil si A, si B, kan gitu kan? Nah, itu pengambilan keputusan
keputusan itu kalau Anda nggak setuju, itu nggak bisa ditindaklanjuti misalnya gitu kan. Anda dalam catatan notulen aja. Tapi keputusan pleno itu tetap bahwa itu ditindaklanjuti dengan catatan tadi. Pengalaman saya itu, mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah dengar ya, kasus surat palsu. Pernah nggak dengar kasus surat palsu MK? Kasus surat palsu MK, Mahkamah Konstitusi. Pada waktu itu, putusan MK sudah keluar PHPU, kemudian ada surat dari KPU meminta penjelasan terhadap putusan itu. Lalu MK mengirim surat langsung pada hari itu juga, jawaban melalui fax, ya kan? Yang kemudian ternyata di kemudian hari ditemukan bahwa surat MK itu palsu. Padahal surat itu dijadikan landasan untuk pengambilan keputusan KPU terkait calon terpilih. Kalau yang masih ingat itu waktu saya menjadi anggota KPU. Ya kan? Itu akhirnya sampai ke pengadilan, sampai ke pidana, karena surat palsu itu kemudian aslinya ada yang menyimpan. Salah seorang anggota KPU. Ditanya oleh kepolisian, ya kan? Kita menyatakan, ya Pak, itu memang kita tidak pleno, tapi surat tadi ya, surat ini cuma mengirim surat loh, itu harus pleno semestinya. Tadi makanya kalau teman-teman bilang pleno itu kayaknya mesti sudah sesuatu, mengirim surat aja itu harus pleno. Mengirim surat mohon penjelasan tentang putusan MK nomor sekian-sekian PHPU. Kita ditanya, pleno enggak ini suratnya? Membuat surat, siapa yang membuat surat? Ya kita jelaskan, memang kita lagi pleno, tapi plenonya tidak khusus untuk dalam pembuatan surat itu. Surat dibuat oleh salah satu anggota, kita diminta paraf. Notulensinya ada enggak? Nah, seperti itu. Itu bisa menjadi masalah teman-teman sekalian. Sampai akhirnya kita juga menjadi saksi di pengadilan. Ya, akhirnya yang kena itu adalah ada oknum sekretariat di MK. Padahal putusan itu sebenarnya sudah jelas, tapi kenapa kita mempertanyakan sehingga yang semula hanya harus A itu menjadi B. Itu putusan membuat surat itu akhirnya menjadi masalah bagi kita dan menjadi pelajaran bagi kita bahwa setiap pleno harus ada surat undangan dengan agenda yang jelas. Misalnya agenda membahas permasalahan satu minggu, membahas nih, gitu. Kemudian notulennya harus ada. Ya kita polos-polos aja, kita ada sih notulennya, tapi tulisan tangan. Di buku gede itu, buku kalau ada punya buku dibuat akuntansi punya gede itu tulisan tangan di situ rapat sekian. Nah itu pun yang menyelesaikan itu yang minta buat surat itu terjadi dan itu bisa menjadi masalah. Maka benar apa yang disampaikan bahwa harus ada notulensi. Ketika Anda punya catatan, ya kemudian itu disampaikan aja di dalam notulensi. Belum setuju, belum sepakat, tetapi menghormati rapat. Begitu, ya. Tapi diupayakan supaya pemahaman itu bisa sama. Oke. Ada yang mau share lagi soal pengalaman tadi yang di belakang ya? Oke. Nanti sebentar karena tadi dia udah ya. Oke. Ya, nanti ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih Bu. Selamat sore. Sore. Saya Rito Maksahan dari Bawaslu Kota Jayapura. Dari Kota Jayapura, Jayapura, Papua. Papua.
Masalahnya orangnya kayak orang Belanda. Ada. Oh gitu, oke. Baik, terima kasih. Nomor. Nomor sepatu 294. Nomor sebelas. 294. Oke. Untuk PKN Canting tuh. Pleno, Peserta terbaik. karena tadi itu juga disampaikan di dalam materi rapat pleno kedua. Udah 3 kali soalnya. Satu rapat pleno tertutup dan rapat pleno terbuka. 3 sampai kali. Rapat pleno mingguan kita bisa masukkan ke dalam rapat pleno terbuka. Jadi teman-teman sampaikan curhat mengenai pemilihan kedua, mohon maaf Bu. Karena itu rapat tertutup, kami rahasiakan karena itu publik dan kami. Jadi itu kita punya, tidak perlu kita ubah karena itu tertutup. Bentuk rapat pleno terbuka, kita tidak hanya memikirkan mengenai hal-hal yang lain, tapi karena rapat pleno adalah fokus tertinggi dalam mengambil keputusan. Di dalam rapat pleno terbuka, selain rapat pleno rutin, kita membahas mengenai program yang akan kita laksanakan 1 minggu ke depan. Izin Ibu, mungkin saya hanya sekedar koreksi atau menambahkan periodenya, karena kita pleno dari hari Kamis, dari hari Rabu, sehingga periodenya adalah dari hari Kamis hingga hari Rabu minggu berikut. Itu kita masukkan ke dalam periode, bahwa di dalam rapat pleno rutin tersebut juga kita sampaikan bahwa di hari Rabu minggu berikut kita masukkan menjadi rapat pleno kembali. Itu dalam pleno sendiri. Selain itu juga ada pleno terbuka selain rutin. Biasanya jika ada hal-hal lain seperti misalnya saat ini kita mungkin konsentrasi terhadap persiapan untuk penetapan daftar pemilih tetap. Tetapi saat ini juga ada tahapan penentuan titik TPS oleh jajaran KPU. Sehingga hal itu juga masuk menjadi bagian dari rapat pleno kita setiap minggu atau di luar daripada rapat rutin. Hal-hal lain seperti yang saya sampaikan, setiap ada hal-hal yang konsekuensi hukum kita tetap plenokan, walaupun bukan pleno rutin itu tetap pleno terbuka. Namun izin mohon bertanya, selama ini ada kebingungan. Notulen ini kita selalu menginginkan notulen adalah kepala sekretariatan. Kita tidak pernah mendapatkan dasar hukum itu. Kenapa kita tidak pernah mendapatkan dasar hukum? Kita juga notulen. Masa iya saya kita itu jadi notulen. Sehingga kami mohon pencerahan penekanan terhadap bahwa kepala sekretariatan diperkenankan untuk menjadi notulen saat kita melakukan pleno. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Jayapura. Teman-teman sekalian, yang terakhir itu saya jawab ya. Itu yang kami alami. Ya. Itu yang kami alami. Memang terus terang saja, kita kan berusaha bahwa ada rapat tertentu. Misalnya nih, penentuan Panwascam, atau kalau di KPU itu penentuan KPU provinsi. Itu kan dalam rapat pleno tertutup. Tapi kalau daerah lain Zaman saya lumayan jauh kan. itu kita tidak boleh ada orang lain termasuk sekretariat yang tahu. Sehingga kita melakukan apa ya kita sendiri, kemudian notulensinya ya tadi. Akhirnya notulensinya itu dalam buku gede itu, sampai kemudian ketika di pengadilan itu buku gede itu dibawa di fotokopi gitu. Karena kita tidak ada. Nah ini yang salah sebenarnya. Meskipun dalam buku gede itu tulisan tangan juga ada tanda tangan masing-masing anggota rapat. Kan harus ada tanda tangan notulen. Ya, termasuk berita acara. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa melakukan putusan pleno tertutup, ya kan? Kemudian kalau dasar hukumnya memang nggak ada, bisa melibatkan sekretariat. Tetapi diingat bahwa sekretariat itu pada prinsipnya adalah memberikan klasifikasi.
Maka Bangka Selatan. kalau saya berkaca dari yang zaman lalu kemudian ke sekarang KPU sekarang yang menurut saya sudah melakukan beberapa perubahan, Terus ada kapal itu bisa saja dengan rencananya kan mau dibangun ini catatan bahwa daerah sini nih. yang bersangkutan tidak boleh untuk menyebarkan dulu. Ini adalah putusan pleno yang nanti menyampaikan hanya ketua Paling kalau dihitungan kayak gini ketika kayaknya itu keluar. Karena ada beberapa pleno itu tidak hanya sekedar penentuan orang, tapi misalnya tadi yang dikatakan ada permasalahan, itu juga harus diputuskan dalam pleno. Terus misalnya nih, ada demonstrasi, ada orang yang tidak puas, kita putuskan kan dalam pleno. Nah, yang apa tindakan kita, sikap kita seperti apa yang akan kita lakukan, itu kemudian diputuskan dalam pleno. Nah, ketika diputuskan dalam pleno, yang mencatat tadi, ya ada yang mencatat tadi, itu kemudian kita tidak boleh kepada siapapun yang menjawab. Maka teman-teman sekalian, ini yang terjadi, saya mungkin ingin menyampaikan sedikit, maksudnya agak secret, tapi ya ini sebagai contoh. Pada saat KPU kemarin misalnya menyampaikan rapat menyampaikan nama-nama dorong rapat kan semua dicatat. kan ke bawah. Banyak sekali kabupaten kan, seperti ada di kabupaten ini sampai pokoknya, Swing ya? itu kan kabupaten ini itu yang kita khawatirkan. Plenonya sudah tertutup, tapi mestinya yang bersangkutan yang menjadi notulensi atau yang memfasilitasi tadi harus tahu tugasnya. Maka ketika itu bocor duluan dan ditengah yang bersangkutan dikenai sanksi. Itu yang terjadi sekarang. Misalnya tidak di bawah KPU. Jadi teman-teman sekalian, nggak masalah sebenarnya seberapa jauh teman-teman bisa menjamin bahwa pleno Anda itu kalau misalnya jangan masa kita bertiga yang pleno kita bertiga, ya nggak apa-apa kalau misalnya memang kadang-kadang kan ada juga orang yang bisa tulis, ya kan? Oke ya, kita tulis di sini ya, ya itu. Sekarang tinggal pilihan Anda. Tapi sebenarnya kalau mau menggunakan fasilitas, ini artinya kan fasilitasi ya. Fasilitas Anda menggunakan itu ya nggak masalah. Sepanjang itu orangnya benar-benar bisa dipercaya. Kan kayak gitu. Ya. Ini pengalaman jadi di waktu saya dengan sekarang itu ada beberapa pengalaman. Kekhawatirannya itu bahwa pleno yang semestinya tidak belum saatnya diketahui oleh umum itu kemudian lebih bocor duluan. Misalnya, ya kan, kita ada proses sengketa, kita mau memutuskan atas sengketa itu, ya kan? Belum udah diputuskan di situ dalam pleno, belum disampaikan, suratnya belum dibuat, sudah bocor duluan. Ya kan, misalnya terkait dengan partai politiknya udah tahu, saya sudah tahu itu nanti Thomas Uni bela kita nih, gini nih, kan gitu ya. Ini yang kita khawatirkan. Maka ini yang perbedaan pengambilan keputusan tadi yang sudah disampaikan oleh teman Anda juga perbedaan dengan lembaga-lembaga lain. Lembaga kita kalau putusan itu kan komite satu orang sudah diputuskan gitu kan, kita melaksanakan. Tapi pleno itu harus melalui proses permusyawaratan, pembahasan, identifikasi masalah, kemudian sampai pengambilan keputusan secara bersama. Oke, Mbak mau menyampaikan pengalaman pleno terkait? Oke, silakan. Terima kasih Bu, perkenalkan nama saya Maria Kristina dari Kota Metro dengan nomor cantik 146. Nomor cantik kamar hati. Ya, saya hanya berbagi pengalaman untuk kami pengambilan keputusan dalam rapat pleno kami. Yang pertama kali adalah untuk pengambilan
pemilihan ketua. Dan di sini ada 2 ketua, kami terdiri dari 3. Jadi yang 2 ini sama-sama mencalonkan untuk menjadi ketua. Nah, yang saya katakan di sini bukan bahwa siapa yang menjadi ketua, tapi di situ ada sebuah pilihan bagi saya. Suara saya diperbutkan untuk sama-sama minta izin untuk mendapatkan restu, gitu kan. Kalau pasangan enak, saya restuin keduanya. Tapi ini sama-sama ingin menjadi ketua. Nah, ini kemudian saya mengambil keputusan bagaimana kedua orang ini bisa sama-sama menerima. Saya lepaskan kembali antara junior dan senior karena harus sama-sama meyakinkan saya bahwa kedua orang ini apa sih yang diyakinkan untuk menjadi ketua, apa yang menjadi mereka menjadi apa ya, menjadi apa supaya kami Bawaslu ini kami terus sama-sama menjadi satu kesatuan, tidak melihat kami dari mana tadinya, tapi kami bisa bekerja bersama-sama. Kemudian di situ yang senior merasa bahwa dia tidak bisa menerima. Yang junior tetap menjadi ketua. Akhirnya saya memutuskan untuk salah satu dari mereka tidak kepada apakah senior atau junior, tapi kembali lagi saya ketika itu suara saya bahwa ketika saya menjanjikan kepada mereka apapun suara saya harus diterima. Saya tidak bisa merubah suara saya jika saya memilih A. Kemudian saya dirayu, kemudian saya akan berpindah B karena saya sudah ada di sini. Itulah kami mengambil keputusan, akhirnya ditemukan solusi bahwa keduanya bisa menerima walaupun itu terjadi selama 2 hari ya Bu ya, 2 hari dan keputusan itu kami ambil rapat pleno di malam hari kapal ini. Gitu. Jadi kami sama-sama bersepakat dan saat ini kami bisa yang senior maupun yang junior kami sama-sama bisa menerima. Itu pengalaman. Terima kasih. Luar biasa ya. Jadi pada akhirnya bisa menerima dengan baik dan itu dilakukan di dalam kapal. Mudah sekali malam hari kapal lihat laut bintang. Oke, saya ingin ada satu kasus untuk pengambilan keputusan. Tadi terkait pergantian panwas. Ada yang di depan tadi Pak. Jangan ketahuan orang bahwa Silakan. S3 karena kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luciana nomor 20009 dari Kabupaten Aceh Tenggara. Kebetulan pada saat tugas saya pertama saya melakukan supervisi ke Kecamatan Kali Segala. Setelah saya minta sampai di mana sudah progres kerja pengawasan. Nah kebetulan pada saat itu saya diinformasikan bahwa di kecamatan tersebut ternyata ada satu yang sudah lulus P3K. Nah pada saat itu saya tanya sudah gimana prosesnya. Ternyata belum ada belum ada verifikasi, belum ada klarifikasi. Nah pada saat itu saya langsung mengambil cepat tindakan. Saya melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan bahwa benar memang yang bersangkutan sudah lulus P3K. Namun setelah itu kami langsung melakukan rapat pleno. Waktu itu kami lakukan secara daring karena kebetulan 2 anak saya itu memang sedang BIMTEK. Nah hasil pleno itu merujuk pada pedoman keputusan Ketua Bawaslu RI bahwasanya nomor 314 angka 0100 KI 09/2022 bahwasanya pedoman pelaksanaan pembentukan Panwascam poin D terkait dengan pergantian calon Panwaslu bahwasanya itu dilakukan pergantian Panwascam itu sesuai dengan hasil seleksi sebelumnya berdasarkan nomor urut. Nah, uniknya pada kasus kami ini, saya curhat juga. Nah, setelah saya melihat berkas hasil dari tes sebelumnya itu, ternyata di akhir itu hanya ada 3 nama, jadi tidak ada nomor urut PAW. Nah, kemudian saya kembalikan ke posisi yang ke-6, tahap yang masih 6 besar. Nah, setelah kami identifikasi ternyata yang lulus sekarang ini adalah orang-orang yang memang nomor urutnya acak. Nah, jadi pada saat itu kami pada saat rapat pleno kami memutuskan bahwasanya dari ternyata PAW-nya itu tinggal dua ini. Yang satunya lagi hamil kalau saya nggak salah. PAW juga ternyata pernah juga PAW. Nah, kemudian 2 ini
satu adalah PPS pun posisinya beliau ini adalah PAW di EKIP. Nah, kemudian yang kedua adalah PKD kita. Nah, dari hasil pleno kami itu kami memutuskan bahwasanya kami mem-PAW-kan yang PPS karena memang beliau dari historis beliau adalah mantan panwascam kita. Jadi kami merasa beliau mempunyai kompetensi. Pada waktu Anda menyampaikan ke pleno, tentu Anda sudah membuat identifikasi masalah, termasuk data-data dari calon-calon PAW, ya kan, dengan data yang lengkap kan. Nah, persoalannya kemudian adalah muncul ketika ternyata dalam seleksi sebelum tidak ada nomor urut. Nah, kemudian apakah Anda kemudian tadi kan ada dua, apakah kemudian dalam pleno itu dibuat alternatif? Alternatifnya memang melihat posisinya Ibu. Nah, kemudian setelah kami lihat dokumen yang memang besar, ternyata PAW yang calon PAW yang kami pilih adalah di nomor urut 3. Nah, yang PKD kita itu di nomor urut 6. Nah, kebetulan memang secara nomor urut pun dia memang di atas. Namun sayangnya setelah kami cek juga, ternyata nomor urut itu berdasarkan abjad. Jadi karena memang keputusan Ketua Bawaslu RI juga menyatakan nomor urut, jadi kami mengambil nomor urut. Tidak hanya keputusan sebenarnya ya. Jadi dalam undang-undang ini memang seperti Anda itu ada nomor urut Anda adalah terpilih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nomor urut berikutnya ya, tapi pengumumannya pada abjad kan. Tapi dalam rapat pleno itu mesti akan ada nomor urut karena PAW Anda siapa, meskipun tidak diumumkan itu sebenarnya sudah ada kan gitu ya. Nah, tepuk tangan untuk teman Anda dari Aceh. Ada kamu, saya ingin ya. Oke, banyak yang mengangkat tangan. Ada nggak yang mau kasus pleno dalam konteks sekitar? Tapi beda lagi dengan kalau ekonomi SE sama UMS. Sengketa. Oke. Penanganan sengketa plenonya. Silakan. Itu Mbak. Tetap MKD hukum pajak, Pancasila segala macam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gadis M dari KPU. Keceplosan. Karena sebelum saya di KPU jadi masih terbawa-bawa. Meja 69. Saya akan menyampaikan mekanisme pengambilan keputusan permohonan sengketa proses di Bawaslu Kabupaten Solo. Kami dilantik tanggal 19. Tanggal 21 kita sudah ada permohonan dengan sengketa proses di Bawaslu Kabupaten Solo. Nah, ketika itu permohonan diterima dan sesuai dengan ketentuan 1 jam setelah permohonan diterima kita harus lakukan rapat pleno. Yang mereka ajukan adalah karena salah satu bakal calon Partai Demokrat itu pindah ke Partai PBB. Ketika kawan-kawan KPU melakukan pencermatan, kedua-duanya memenuhi syarat. Apa yang dilakukan oleh kawan-kawan KPU adalah meminta kepada RO atau pengurus partai politik untuk menyerahkan surat pernyataan yang bersangkutan memilih partai mana. Akhirnya hanya satu partai yang menyerahkan surat pernyataan yaitu Partai PBB. Akhirnya di surat keputusan KPU nomor 140 dan seterusnya itu yang bersangkutan di-TMS-kan di Partai Demokrat dan di-MS-kan di Partai PBB.
Lalu itu kami bahas dalam rapat pleno, memang memerlukan diskusi yang sangat panjang. Karena di aturan kita bahwa peserta pemilu itu adalah partai politik. Sementara partai politik mengajukan di petitumnya itu dia minta yang pertama PMS kan yang bersangkutan atau diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan di antara DCS sampai ke DCT. Setelah kami kaji, karena memang itu bagi kami perlu diskusi yang sangat panjang, kemudian juga perlu konsultasi, bahkan kami konsultasi sampai ke Bawaslu RI. Setelah kami kaji, akhirnya kami bersepakat bahwa permohonan sengketa itu tidak bisa diregister. Dan itu memang dibantu oleh kawan-kawan di sekretariat dan juga hasil konsultasi baik di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat maupun hasil konsultasi juga ke Bawaslu Republik Indonesia, dan kami bertiga bersepakat bahwa permohonan itu tidak diregister. Mungkin itu saja mekanisme yang sudah kami lakukan, dan tentu saja kami mengkaji aturan-aturan baik PKPU 10 tentang calon maupun Juknis 996 yang dilakukan oleh KPU dan juga Bawaslu tentang penyelesaian sengketa proses KPU 9. Maaf lagi Bawaslu 9, dan kami bersepakat bahwa itu tidak. Jadi saya mohon maaf PKPU pula. sebagai tidak masih dari KPU Kuedang. Jadi mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman saya kira teman-teman sudah menangkap bagaimana proses pembuatan keputusan dalam sebuah rapat pleno, ya kan? Baik pleno terbuka, pleno tertutup, baik terkait dengan tadi yang disebut pemilihan ketua, divisi, penyelesaian sengketa, dan hal-hal strategis lainnya. Saya kira ini yang menjadi catatan. Ada satu pertanyaan tadi, tapi biar disampaikan aja, nanti saya menjawabnya supaya keseluruhan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hidayat Unit nomor 89. Ini mungkin mewakili kawan-kawan. Kebetulan pada saat ini kami sudah pembahasan PHD. Tadi barusan kami mendapat WA bahwa ditunggu untuk penandatanganan PHD atau berita acara kesepakatan antara TAPD Kabupaten Muara Enim dengan Bawaslu Kabupaten Muara Enim. Yang kami tanyakan, apakah sebelum kami menandatangani berita acara ini kami harus berpleno dulu? Karena kalau dulu tidak ada pleno, itu yang menandatangani cukup ketua. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan itu jawabannya adalah melalui pleno. Ya, jadi persetujuan untuk pembahasan NPHD itu tetap harus melalui pleno. Meskipun nanti yang tanda tangan adalah ketua, karena keputusan itu harus melalui pleno. Jadi seluruh anggota harus tahu berapa nilainya, kemudian seperti apa komposisinya diberitahu. Itu ya. Jadi harus melalui pleno. Oke, teman-teman sekalian, kira-kira sudah cukup ya? Masih ada Pak? Apa sudah cukup nih? Waktunya kayaknya. Waktunya sudah tidak selesai. Tentang apa, Mas? Oke. Orang-orang kita. Terima kasih. Saya Alasan Sini dari Bawaslu Data nomor urut 071. Jadi case-nya seperti ini. Nanti dia akan berimbas dengan tugas kita. Saya sebagai divisi penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa itu kan menangani penindakan pelanggaran. Nah, ada laporan. Pada laporan itu nanti kan dilakukan kajian awal. Di kajian awal itu kan melalui pleno. Dua orang teman saya itu sepakat menurut dia terpenuhi
syarat formil dari materi, tapi pandangan saya tidak terpenuhi. Nah, bagaimana sikap saya gitu? Kalau seandainya 2 itu di voting, berarti saya harus mengerjakan karena itu tugas saya. Tapi saya dalam konteks ini tidak sepakat dan menurut saya tidak terpenuhi syarat formil materi. Kalau saya tidak ikut menandatangani misalnya acara penuh, nah nanti seandainya itu disepakati, berarti saya harus kerjakan bahwa itu harus saya lakukan proses selanjutnya penindakannya gitu. Jadi bagaimana sikap yang harus saya lakukan dulu berkaitan dengan tugas saya gitu. Karena saya dari awal tidak terpenuhi gitu. Berarti pandangan saya selanjutnya juga tidak terpenuhi gitu. Amin. Coba. Sama kerjaan pemerintah. Ini menarik ya. Sama kita yang Tapi gimana ya, banyak tapi waktunya sudah tinggal 5 menit. Gini, tadi sebenarnya hampir sama yang ditanyakan oleh teman Anda tadi ya. Apakah yang dari mana bukan? Yang menyatakan bahwa ketika kemudian dalam pleno itu dia tidak sepakat. Apakah dimungkinkan ada dissenting opinion tadi? Tadi yang disampaikan tadi. Saya kan meminta bahwa itu dicatat dalam notulensi rapat. Nah sekarang persoalannya, ketika itu menjadi tugas Anda dan itu sudah diputuskan dalam rapat pleno, mau nggak mau Anda laksanakan. Bahwa nanti kemudian ketika dalam proses sengketanya ini kan Anda laksanakan. Hah? Ya kalau misalnya itu penindakan pelanggaran dilakukan aja bahwa kemudian pada akhirnya tidak ada terbukti tidak ada sesuai dengan keputusan sesuai dengan apa itu proses yang Anda lakukan itu loh. Jadi iya. Nah, karena ini sudah menjadi keputusan pleno, mau nggak mau Anda laksanakan. Tetapi nanti hasilnya mungkin yang bisa kita lihat. Gitu. Dan ada lagi. Satu saja Bu, satu. Karena ini sangat penting. Iya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laura Irwandi dari Kabupaten Niasa Selatan, nomor 241 Sulawesi Utara. Ini tadi di slide ada pleno tentang pergantian kepala sekretariat. Ini hasil dari pleno kita bahwa kepala sekretariat kita itu akan diganti. Kemudian yang kami minta adalah tindak lanjut dari pleno kami seperti apa? Apakah ini kan masuknya ke wilayah sekjen Bu, sekretariat. Kalau untuk korsek mungkin dari provinsi, tapi kalau satker itu kan langsung sekjen yang lantik. Apakah di kesekjenan juga ada pleno sendiri selain pleno pimpinan? Jadi kemudian tindak lanjut kami menunggu hasil pleno ini seperti apa? Kapan? Kemudian apakah kami akan pleno terus tentang kasus yang sama tentang kepala sekretariat itu saja hasil pleno kami. Tindak lanjut sekarang. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi saya kira apa yang sudah ada putusan dalam pleno itu disampaikan aja kepada ketua KPU. Ketua KPU, Bapak saudara itu. Saya ini ketularan itu. Jadi kepada ketua Bawaslu kan, melalui Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI. Biar nanti Bawaslu RI yang menindaklanjuti kepada sekretariat. Kan begitu. Kan Anda memang tidak kemudian ada hubungan hierarkis kepada kesekjenan, tetapi kepada KPU, ke Bawaslu Provinsi, kepada Bawaslu begitu. Jadi nanti Bawaslu RI, ketua Bawaslu RI yang kemudian berkoordinasi dengan kesekjenan, karena itu memang wilayah kewenangan sekjen.
Kalau misalnya mau di provinsi juga macam kita akan sampai ke Australia. Loh, kan kita sampaikan tadi. Jadi ada di Bawaslu Provinsi menyampaikan, anggota juga kepada Bawaslu RI. Gitu loh. Artinya surat itu ada buktinya. Atau notifikasi kita langsung tadi boleh nggak? Ada kabupaten kota? Ya, melalui provinsi karena hierarkinya itu melalui provinsi. Jadi nanti tapi Anda bisa juga menyampaikan. Itu banyak yang nunggu ini Bu, pergantian sama sekretariat Bu. Oke, cukup ya teman-teman sekalian. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Teman-teman sekalian, jadi pada prinsipnya ketika Anda, ini tadi ya, ada kasus-kasus tentang penanganan pelanggaran tadi, tentu dasar pengambilan keputusan itu harus berdasarkan kepada intuisi, rasional, ya, sesuai akal, sehat, berdasarkan atas fakta, berdasarkan atas pengalaman dan berdasarkan atas kewenangan. Ya. Jadi wewenang kita itu ada resmi dan ada di dalam peraturan. Nah, ini dalam pengambilan keputusan saya kira ada beberapa yang diperlukan. Ya, nanti ada. Nah, teman-teman memang. Tapi yang bisa kalau kita perhatikan teman-teman sekalian, inilah kelemahan. Ada kelemahan keputusan secara kolektif kolegial dengan secara individu. Kalau secara individu itu cepat. Tadi kita bisa langsung memberikan putusan kalau tidak melanggar. Ini diabaikan. Ini kemudian dianggap. Nah itu putusan yang bersifat individu. Tapi ketika putusan itu bersifat kolegial, ya kan? Maka mau nggak mau waktunya akan lama, terjadi perdebatan, terjadi pertimbangan yang lebih matang. Itu saya kira teman-teman sekalian nanti kita bisa sampaikan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Salam awas. 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 Salam awas.